Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah pada makan belum? Belum. Tahan dulu pergi nanti abis ini kita makan-makan di traktir sampai yang ulang tahun. Anissa ulang tahun yang kemarin. Iya Ibu, Anissa ulang tahun dapat kado. Iya, sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Anissa? Ya. Iya. Pipi? Hadira Ibu. Mulia, Hadira, Mia, Hadira. iya, semuanya hadir ya. Nah, jadi adik-adik semua di sini ibu bakal ngejelasin kalian salah satu materi dari fikih, mata pelajaran fikih. Sebelum belajar, Anissa silakan pimpin doa dulu ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung aja ke materinya ya. Baik Bu. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya, pulpen atau pensilnya, silakan. Ya, barangkali ada yang mau makan atau mau sambil minum nggak apa-apa. Ya, kita santai aja. Baik ya. Oke, jadi, nah seperti yang adik-adik bisa lihat di sini, ibu bakal ngejelasin tentang toharoh. Sebelumnya ada yang udah denger gitu, apa itu toharoh, atau ada yang udah pernah belajar atau tahu apa itu toharoh? Ya, tahu silakan angkat tangan. Iya, silakan. Bebersih. Iya, yang lain? Bersuci. Yang lain? Membersihkan. Yang lain? Membersihkan badan dari kotoran. Iya, ya, betul sekali. Apa yang teman-teman tadi jawab itu semuanya benar. Jadi secara singkat tohara itu bisa kita artikan dengan bersuci. Nah, di sini teman-teman bakal belajar tentang bersuci, seperti apa saja sih hal-hal yang membuat kita itu harus bersuci, dan ketika kita bersuci itu apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu. Pokoknya bersuci ini banyak sekali turunannya. Oke. Nah, sebelumnya yang namanya bersuci itu emang udah ada dari sananya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita sebagai umatnya untuk senantiasa bersuci, untuk senantiasa jadi biar kita tuh bersih gitu. Apalagi ketika kita akan menghadap Allah, apalagi ketika kita akan ibadah, kita tuh wajib banget yang namanya bersuci. Nah, kan bersuci itu tuh menjadi salah satu syarat gitu ketika kita hendak melaksanakan ibadah. Dan ketika kita ibadah terus kita nggak bersuci, maka ibadah kita tuh tidak akan sah gitu. Nah, jadi hukum bersuci itu wajib ya. Baik Ibu. Oke. Nah, toharoh. Nah, ini dalilnya ya. Dalilnya itu salah satunya ada di Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wathiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Tuh. Nah, sebelum ditulis silakan lihat dulu ke sini ya. Jadi untuk bersuci itu ada dua bagian. Yang pertama ada hadas dan yang kedua itu ada najis. Nah, hadas sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Dan najis ada tiga bagian. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua ada najis mutawassithah atau najis tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Dan yang ketiga ada najis mughaladah atau najis yang berat gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya, kenapa sih kok najis itu ada yang berat, ada yang ringan? Nah, nanti bakal ibu jelasin. Yang pertama kita ke hadas kecil dulu ya, teman-teman. Nah, di sini, nah ini tuh hadas kecil. Nah, hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, misalkan, seperti misalkan kencing atau misalkan buang air besar. Nah, itu tuh kalian ketika melakukan hal itu maka kalian itu sudah termasuk punya hadas kecil. Nah, gimana sih cara mensucikannya? Yaitu dengan cara berwudu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sholat atau misalkan mau itikaf di masjid, nah teman-teman itu harus wudu dulu, karena kan mungkin teman-teman pagi misalkan BAB atau misalkan buang air kecil. Nah, itu teman-teman harus wudu dulu. Ibu, kalau maksudnya hilang akal itu gila. Nah, hilang akal itu gila juga hilang akal. Cuman yang biasa kita lakuin itu seperti tidur. Nah, tidur itu juga termasuk hilang akal. Nah,
Nah sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah kemudian yang kedua tuh ada hadas besar. Nah hadas besar itu yang menyebabkan kita dicap atau diklaim atau apa ya, mendapatkan hadas besar ialah karena disebabkan beberapa hal, diantaranya seperti junub atau keluar sperma atau haid dan sebagainya. Jadi kayak misalkan ketika suami istri mereka sudah melakukan hubungan gitu. Nah mereka tuh ketika hendak melakukan ibadah maka mereka harus melakukan mandi dulu tuh. Terus ketika misalkan nih lagi haid, nah pasti di sini udah pada haid semua belum? Udah. Nah jadi ketika adik-adik mau ibadah maka adik-adik itu harus melakukan mandi terlebih dahulu. Ada yang hafal gak gimana doanya? Iya niatnya, maaf ya niatnya. Niat mandi besar. Ayo ada yang berani? Ada yang berani untuk membacakan niatnya? Ibu, aku mau coba. Iya silakan. Nawait bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul bisra lirabbil akbari fardholillahi ta'ala. Begitu Ibu. Ada yang kelewat. Hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Boleh. Nah jadi kurang lebih doanya seperti itu ya. Nah apalagi kalian nih perempuan gitu yang memang setiap bulan itu haid, harus banget hal niat mandinya. Soalnya kalau misalkan nggak hafal, kalau misalkan niat itu nggak dibaca, maka bersucinya itu tidak sah. Baik Ibu. Baik. Kemudian syaratnya tuh gimana sih kalau misalkan kita mau suci dari ini? Jadi rukunnya itu ada dua, rukun mandi besar itu. Yang pertama niat, yang kedua ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan lagi haid nih, terus habis itu kan untuk mandi ya. Nah jadi semua badan kita tuh, baik itu ujung-ujung kuku atau misalkan belakang telinga atau daerah manapun, itu semuanya tuh harus bisa teraliri oleh air gitu. Oke lanjut. Nah selanjutnya ada najis. Nah apa aja sih yang termasuk najis? Pokoknya banyak banget sih yang termasuk najis itu. Di antaranya ada bangkai, ada darah, ada air kencing. Kemudian untuk hewan itu ada anjing dan lain sebagainya. Babi Bu. Ya, masih banyak. Nah kemudian najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Nah jadi najis mukhafafah atau najis ringan ini najis yang cara mensucikannya itu cukup dengan dipercikan air aja. Seperti contohnya ada yang tahu nggak? Air kencing anak laki-laki yang berumur 2 tahun belum makan apa-apa tuh Bu. Ya betul, pintar banget, tepuk tangan dong. Ya iya benar banget, nggak salah. Contoh najis mukhafafah itu adalah air kencing yang keluar dari bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan dia itu belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibunya. Nah, cara membersihkannya tuh ya udah cukup dicipratin air aja di sekitar tempat yang terkena najis itu. Nah, kemudian selanjutnya ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh sendiri dibagi menjadi 2. Ada najis mutawasitoh hukmiyah dan najis mutawasitoh ainiyah. Nah kalau najis mutawasitoh hukmiyah itu jadi najisnya itu nggak kelihatan. Jadi kayak misalkan bekas pipis, terus bekasnya itu udah kering. Jadi kan nggak kelihatan ya kalau misalkan ditehel, di keramik, jadi udah nggak bakal kelihatan kan. Jadi cara mensucikannya itu dengan dibanjur. Nah kalau najis ainiyah, najisnya itu kelihatan bentuknya, kelihatan warnanya, terus kecium juga gitu. Nah cara membersihkannya itu ya dengan dihilangkan gitu, dihilangkan sampai nggak ada baunya, sampai nggak ada rasanya, sampai nggak ada warnanya, sampai nggak ada bentuknya. Jadi pokoknya sampai benar-benar bersih. Gitu. Ibu contohnya cicak. Nah benar. Nah, di antaranya seperti cicak. Kayak misalkan di rumah kamu nih suka ada cicak. Nah di rumah kan suka ada cicak tuh. Nah kalau misalkan kelihatan nih ada cicak, nah itu tuh jangan cuma disentil, tapi dielap gitu pakai alat basah, baru dielap. Kan kadang suka kayak iseng gitu. Kalau kita kan suka males gitu ya ngelapin pakai air gitu. Nah, tapi kalau kering gimana Bu? Nah kalau misalkan kering, kita ya tetap aja sih. Kalau misalkan kering kan meninggalkan bekas. Nah itu tetap aja dilap.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ibu. Oke, nah kita lanjut ke najis yang terakhir yaitu najis mughaladzah atau najis yang berat gitu. Kenapa sih berat? Soalnya emang yang menyebabkan najisnya juga berat gitu. Contohnya ada yang tahu? Anjing. Nah, iya. Seperti misalkan ketika seseorang itu terkena air liur anjing. Kan kadang mungkin kalau misalkan lagi main-main, nggak sengaja ada yang jilat-jilat dong gitu. Anjing ternyata gitu. Nah, cara ngebersihinnya itu nggak cukup pakai air aja. Nggak cukup pakai air aja. Tapi harus dicampur dengan debu atau tanah. Jadi cara membersihkannya itu harus dengan 7 kali basuhan dan salah satu basuhan itu harus ada tanah atau debunya. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup ibu. Nah, terus yang terakhir nih, kemudian apa aja sih benda atau sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuci? Nah, ada banyak ya. Di antaranya itu ada air, kemudian ada debu. Debu itu bisa juga tanah ya. Terus ada batu, terus ada kertas atau tisu. Nah, teman-teman pernah dengar istilah tayamum nggak? Barusan ya. Jadi ketika misalkan di suatu tempat itu tuh tidak ada air sama sekali, misalkan nih sedang kekeringan atau sedang kemarau, nah kita tuh tetap harus bersuci dengan cara bertayamum. Nah, tayamum itu dengan apa? Dengan debu. Ada yang bisa mempraktekkan? Kalau debunya basah gimana, Bu? Debunya basah? Iya. Harus yang kering. Kalau benar-benar nggak ada banget gimana? Kayaknya selalu ada debu deh. Butiran-butiran dengan pasti ada aja kok. Ya kan bumi Allah itu kan luas ya, jadi pasti kita bakal nemuin. Ibu, izin jawab, bisa pakai debu yang ada di kaca juga ya? Nah, sabi banget. Nah, itu juga bisa. Sabi ya, Bu. Iya, ya bisa. Terus menggunakan batu nih. Nah, batu itu biasanya digunakan untuk tayamum. Bukan tayamum, mohon maaf, istinja atau cebok. Nah, misalkan lagi kekeringan terus emang nggak ada air, nah bisa menggunakan 3 buah batu untuk diceboknya gitu ya. Atau pakai kertas atau tisu. Pokoknya Islam itu benar-benar ngasih kita kemudahan banget ya. Ketika kita emang sedang kekeringan atau misalkan ketika tidak ada air, Allah tuh udah ngasih kemudahan-kemudahan yang lain, seperti misalkan dengan menggunakan batu atau misalkan dengan menggunakan kertas atau tisu. Jadi pokoknya nggak ada lagi alasan untuk kita meninggalkan syariat Islam, apalagi bersuci. Atau meskipun kita sedang sakit sekalipun, ketika kita akan melakukan ibadah, tetap kita tuh wajib yang namanya bersuci. Kayak misalkan tadi dengan toharoh atau misalkan dengan yang lainnya gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah Bu, Cukup, Ibu. Udah cukup. Pokoknya nanti teman-teman harus ngerjain soal dari Ibu ya. Nanti soalnya dikumpulin minggu depan. Baik, Bu. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan, nanti mungkin bisa diberi kesempatan ya. Karena waktunya sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.